Belum tentu orang yang selingkuh dengan perempuan yang lebih tua pasti Oedipus kompleks. Ma, kalau aku nanti besar boleh nggak aku kawin sama papa? Boleh nggak aku nikah sama papa? Apa ya batasan selingkuh gitu? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda, 96.4 FM. Saya masih ingat loh, Anda mengatakan bahwa manusia itu nggak bisa ya, cuman satu gitu, maksudnya berinteraksi dengan satu orang, berpacaran dengan satu orang, cenderung untuk selingkuh. Bukan tidak bisa ya, tapi memiliki kecenderungan secara biologis untuk tidak hanya dengan satu pasangan. Jadi sebenarnya otak mamalia tidak hanya manusia tapi juga binatang-binatang yang lain, 97% mamalia itu secara biologis otaknya itu memiliki kecenderungan untuk berpasangan dengan lebih dari satu. Baik misalnya kayak anjing, kucing dan lain sebagainya. Ya, kecuali hanya 3% seperti rubah merah itu yang hanya memiliki satu pasangan selama hidupnya. Cie, setia ya. Oke, berarti cenderung tidak setia gitu. Ya. Secara biologis ada kecenderungan seperti itu. Kalau akhirnya kita berevolusi hanya dengan satu pasangan, itu lebih ke arah karena tuntutan sosial sebenarnya. Tuntutan sosial untuk setia itu tadi. Untuk setia, untuk hanya dengan satu pasangan. Itu secara teori begitu ya. Jadi ini lebih ditekankan pada, maaf, nafsu biologis gitu ya. Iya. Yang bisa paralel ke banyak orang gitu ya. Benar. Oke. Nah, lebih parahnya lagi kan ini ada kejadian yang lagi viral gitu ya. Selingkuh. Nah, ini kan nggak setia kan selingkuh ya artinya ya. Jadi saya ulang ya, paralel bisa cenderung berpotensi untuk berhubungan dengan banyak dalam hal memenuhi nafsu seksualnya. Tapi bagaimanapun norma sosial itu kan mengharuskan orang menikah dengan satu saja dan selamanya hingga maut menjemput gitu kan. Tapi masalahnya di tengah-tengah perjalanan ya banyak juga yang jatuh gitu ya, selingkuh. Nah, ini poinnya. Ada ini berita yang lagi viral hari ini, seorang pemuda selingkuh dengan ibu mertua. Dan itu dibocorkan oleh istrinya gitu. Wah, ini saya langsung dier gitu ya. Kok bisa ya kejadian kayak gini? Dokter menanggapi gimana ini masalah ini? Ya, jadi ketika saya membaca berita itu ya sebenarnya selingkuh itu bisa terjadi pada siapapun dan juga pasangannya juga bisa sangat bervariasi. Contohnya yang berita yang lagi viral ini kan karena dengan mertua sendiri. Dengan mertua yang mana notabene orang yang harusnya dihormati, disegani dan memiliki usia yang terpaut jauh, namun ternyata malah berselingkuhnya sama orang yang harusnya paling menjaga perasaan dari anaknya kan, tapi ternyata malah menyakiti hati anaknya kan, yang menjadi heboh karena kok bisa ya tega ibunya sendiri. Tapi sebenarnya kalau di praktek kehidupan sehari-hari, selingkuh itu bisa sangat bervariasi. Baik bisa dengan kakak ipar. Saya pernah ya dapat kasus pasien saya itu selingkuhnya dengan kakak ipar sendiri. Ada juga yang selingkuh dengan sahabat sendiri, itu sering ya, paling sering ya. Ada juga yang selingkuh dengan teman kerja, ada juga yang selingkuh dengan teman dari anaknya, itu juga ada loh. Bener. Oke. Lanjut. Jadi memang itu bisa sangat bervariasi. Cuman yang sangat disayangkan kenapa kok orang yang paling dihormati, disegani, yang harusnya paling sakit kalau seandainya anaknya disakiti oleh suaminya, ternyata malah dia sendiri yang menyakiti hati anaknya kan. Nah, itu yang membuat publik akhirnya heboh dan ya kok bisa, kok tega gitu. Sebenarnya batasan dikatakan selingkuh itu apakah karena ada dibocorkan isi chat yang sensual itu atau gimana? Kalau biasa ya misalnya mertua sebatas dengan menantu, apalagi paling akrab, menantu terbaik misalnya, kemudian sering chat-chat intens kayak gitu. Nah ini yang saya tanyakan ke Dokter Aimee, apa ya batasan selingkuh gitu? Batasan selingkuh satu dari intensinya dulu. Intensi Anda apa? Kalau Anda memang murni hanya berteman, misalnya
berteman saja kalau Anda sebagai teman ya, atau hanya sebagai mertua dan menantu, ya wajar, normal ya. Tapi kalau Anda sudah memiliki intensi ketertarikan untuk mendekat ya secara seksual maupun romantic emotional attachment ya, baik dari isi chatnya yang romantis, misalnya mungkin manggil sayang dan lain sebagainya, atau emotional attachment, biasanya perempuan jatuhnya di sini ya kalau selingkuh ya, sering curhat kalau ada masalah pribadi. Nah itu sudah harus hati-hati. Kalau memang emotional attachmentnya hanya sebatas mertua dan menantu ya wajar, tapi kalau sudah ada intensi romantik, manggil sayang atau mungkin sexual attachment ya itu yang sudah jelas sudah melanggar ya kan. Nah sebenarnya batasan selingkuh itu luas, tapi Anda juga perlu ingat bahwa semakin Anda investasi baik waktu, perhatian, energi, uang kepada orang itu, ya maka Anda akan semakin berharap lebih tentunya untuk mendapatkan balasan dari orang tersebut. Nah, namanya hubungan kan dua orang. Iya. Nggak cuman mungkin salah dari satu orang. Iya. Kalau toh satu orang cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, misalnya mungkin menantunya yang menggoda dulu, ataupun mertuanya yang menggoda dulu. Ya tergantung tanggapan dari pihak satunya. Kalau yang satunya menanggapi ya jadi. Oke. Jadi selingkuh ini masih dalam tahap awal-awal tuh ya pasti ada yang menggoda gitu ya. Nah kalau itu yang satu gayung bersambut ya jadi deh gitu yang namanya perselingkuhan gitu ya. Makanya kalau Anda itu digoda-goda, kalau bukan pasangan ya, kalau toh itu bukan milik Anda ya janganlah, gitulah intinya ya. Oke. Jadi yang diawali dengan apa ya, keakraban misalnya, iya sudah saya anggap anak sendiri kok meskipun menantu. Tapi seiring dengan waktu kan apa ya, ada pepatah bahasa Jawa ya, tresno jalaran saka kulino gitu. Witing tresno jalaran suka kulino. Nah, tresno itu kan Tresno kan, itu yang seperti apa? Maksudnya kalau kayak saya dengan mertua saya, apakah saya tidak tresno dengan mertua saya? Lu ya sayang lah ya, pasti cinta sama mertua saya ya. Mertua cowok atau cewek nih? Ya dua-duanya lah. Maksudnya tapi kan dalam hal sayangnya itu sayang yang wajar dan normal. Iya. Kalau kita merasa kita dekat dengan seseorang, ya pasti kita ada care, sayang. Itu suatu hal yang amat sangat wajar. Tapi apakah ada emotional attachment, sexual attachment, emotional attachment, mungkin kita curhat ya enggak apa-apa, tapi kalau sudah ada sexual romantic attachment di sana sudah ya enggak wajar. Tidak wajar. Membelai dalam hal apa? Membelai dalam hal apa dulu dan apa juga yang dibelai? Ya toh, pertanyaannya itu sangat luas. Kalau misalnya saya sama mertua saya ulang tahun, saya cium pipi kanan kiri, apakah itu oke, ada kontak fisik, tapi apakah itu saya ada romantic attachment? Dia tidak, hanya karena sayang sebagai mertua ke menantu, dan itu suatu hal yang wajar. Dan juga di suasana party rame-rame kan, iya, bukan di berdua depan pasangannya, kan. Gitu. Iya. Jadi itu suatu hal yang wajar. Tapi kalau Anda sudah melakukannya sembunyi-sembunyi, itu yang sudah tidak wajar. Apa yang Anda lakukan tersembunyi di dalam gelap, justru itulah yang bahaya. Di dalam gelap nonton bersama, misalnya di XX1, jangan ya. Modusnya ke situ. Tapi hari-hari ini ya dok ya, kalau saya baca berita demi berita yang lagi viral, itu cenderungnya kenapa ya terjadi yang seperti Yusuf dengan Tante Potifar itu. Artinya dengan wanita yang lebih tua dengan pemuda yang lebih muda gitu loh. Ini kenapa gitu ya? Kasus FS misalnya dengan PC itu kan agak-agak mengarah ke sana juga gitu. Diduga begitu kan. Masih diduga. Sekarang dalam tahap pembuktian. Nah ini juga gitu. Kenapa ya dok ya? Apa ini satu gangguan, satu sindrom atau apa ini dalam dunia psikologi? Kita harus lihat dulu. Kalau perempuan, apalagi seorang janda, ya tidak hanya janda ya. Seandainya pun perempuan yang memiliki suami, namun suaminya memiliki sakit. Misalnya ada diabetes mellitus atau mungkin ada gangguan ginjal sehingga ada kesulitan mengalami disfungsi ereksi, yang mana tentunya kan tidak bisa memenuhi
kebutuhan seksual dari seorang perempuan. Karena kalau laki-laki itu selalu mau tapi tidak selalu mampu. Ya kan? Agak berbeda dengan perempuan yang selalu mampu tetapi tidak selalu mau. Ya kan? Oke. Nah, jadi memang seks itu sebenarnya adalah suatu kebutuhan dasar dari manusia. Kalau di hierarki kebutuhan Maslow, seks itu termasuk di dalam suatu kebutuhan fisik yang mana termasuk di dalam paling dasar. Yaitu suatu hal yang wajar, alami, natural. Sehingga kenapa saya bilang kayak gini? Karena seringkali di dunia rohani dianggap sebagai suatu hal yang tabu, yang mana membuat seseorang jatuh ke depresi dan merasa bersalah ketika memiliki nafsu seksual. Di sini saya mau menjelaskan bahwa sebenarnya nafsu seksual itu adalah suatu hal yang wajar, naluri alamiah sebagai seorang manusia. Di usia berapapun ya? Iya. Kan ada yang gini, udah tua, nggak mikir gitu-gitu. Kalau perempuan memang kalau dia udah memasuki usia menopause, keinginannya juga akan semakin menurun untuk kebutuhan seksualnya. Tetapi kalau dia masih usianya masih produktif, dan sedangkan suaminya sudah tidak bisa melayani, memuaskan karena disfungsi ereksi, ya tentunya itu menjadi suatu kebutuhan. Sehingga mungkin akhirnya dia mencari apa? Ya mungkin akhirnya dia mencari orang yang lebih muda, seperti kasus misalnya kayak Tante Potifar, ya kan? Karena mungkin ya dia tertarik secara fisik, wah ini ganteng sekali, sehingga akhirnya ada ketertarikan secara fisik. Ya wajar dan naluri lah kalau semua orang suka punya mata, sukanya sama yang ganteng. Yang seger-seger ya. Yang seger. Itu suatu hal yang wajar. Makanya kenapa kok artis-artis Korea yang ganteng-ganteng itu ibu-ibu kan sukanya kan ya aktor-aktor Korea yang boyband yang ganteng-ganteng. Ya wajar lah nyari yang enak dilihat gitu loh. Sementara suaminya kemudian berusaha untuk jadi boyband. Sarangeo gitu. Oke, sekarang saya bisa tahu gitu ya. Kenapa kok mencari yang lebih muda? Karena ternyata mungkin kalau diselidiki bisa mengarah ke sana gitu ya. Iya. Ada suami yang tidak bisa melayani. Dan perselingkuhan itu memang paling banyak terjadi di bawah usia 40 tahun. Menurut penelitian paling banyak ya, bukan berarti di atas usia itu tidak ada ya. Tetapi ada bedanya. Kalau perempuan itu biasanya selingkuh karena dia mencari cinta. Kalau laki-laki selingkuh karena biasanya mencari seks. Oh, benar juga. Ya, laki-laki itu tertariknya sama perempuan karena fisik biasanya. Untuk mendapatkan seks dari seorang perempuan, maka laki-laki akan memberikan cinta kepada perempuan. Sedangkan perempuan sebaliknya, dia berharap mendapatkan cinta dari seorang lelaki, makanya dia memberikan seks kepada laki-laki dengan harapan dia mendapatkan cinta. Tetapi ketika dia sudah memberikan seks kepada laki-laki, biasanya laki-laki sudah merasa udah nggak ada tantangan lagi, sehingga ketika udah mendapatkan seks dia mungkin pelan-pelan menjauh. Sedangkan di sana bisa membuat seorang perempuan menjadi down karena dia merasa kenapa aku sudah memberikan segalanya, aku sudah memberikan seks, kok kamu masih meninggalkan aku, kok kamu tidak memberikan cinta kepada aku. Di situ yang seringkali konflik. Oke. Jadi ini belum bisa dikatakan bahwa kan ada sebuah sindrom ya yang suka sama tante-tante tua gitu ya. Ada namanya Oedipus kompleks. Oedipus kompleks itu namanya, Oedipus kompleks. Tetapi belum tentu orang yang selingkuh dengan perempuan yang lebih tua pasti Oedipus kompleks. Karena kalau secara teori, laki itu memang pikirannya 90% itu tentang seks. Tertawamu kayak ketahuan deh, malu gitu. Ya ampun, cuma 10% aku memikirkan hal-hal rohani. Gak usah merah gitu wajahnya. 90% seksual. Ya ternyata memang menurut penelitian seperti itu. Sehingga memang karena kepikirannya tentang seks, jadi kadang ya kucing mana sih yang nggak mau dikasih ikan? Iya betul, ya kan? betul. Bahkan mungkin ikan yang anak-anak sampai ikan yang tua pun ya udah dimakan gitu kan, selama itu ikan kan gitu. Kadang dan malah itu kadang mungkin memenuhi fantasi seks yang macam-macam. Namanya manusia kadang itu kan memiliki fantasi ya. Dan salah satu fantasinya itu kan aneh-aneh ya. Mungkin kalau misalnya mohon maaf di film-film bokep itu kan
pikirannya itu kan adegannya ya yang aneh-aneh, misalnya contohnya kayak kasus yang kemarin kebaya merah itu kan katanya request tuh, requestnya kebaya merah kayak gitu kan. Nah, juga mungkin ada requestnya ada orang yang berfantasi dengan orang yang lebih tua atau mungkin dengan mertuanya sendiri, itu bisa menjadi suatu fantasi kebutuhan seks dari mereka, itu juga bisa. Jadi artinya Anda menduga bahwa kasus yang lagi viral itu fantasi seks belaka gitu, belum tentu dikatakan belum tentu Oedipus ya? kompleks. Kenapa? Karena dia juga memiliki istri yang lebih muda. Oh iya juga. Ya kan, istrinya dia kan lebih muda. Iya. Kalau Oedipus kompleks? Kalau Oedipus kompleks biasanya kecenderungannya dia akan selalu memilih pasangan yang lebih tua. Oke. Jadi contoh ada nih pasien saya, dia memiliki pacar. Dia ini kebetulan pasien saya ini janda, sudah punya anak, dan dia memiliki pacar yang jauh lebih muda, 10 tahun lebih muda. Tapi yang pacarnya ini selalu bolak-balik kalau pacaran selalu sama orang yang lebih tua, yang janda atau yang beda 10 tahun, yang punya anak dan lain sebagainya, karena memang dia selalu tertariknya dengan orang yang lebih tua. Nah, itu baru kita bisa menduga kalau dia mengalami Oedipus kompleks. Iya. Jadi Oedipus kompleks itu sebenarnya kalau kita tarik ke belakang ada namanya suatu fase perkembangan di dalam psikologis seorang anak, yaitu ketika anak itu berusia 3 sampai 5 tahun dia akan masuk ke dalam namanya fase falik. Falik itu dari kata phallus atau penis. Ya, jadi ketika anak itu berada di fase falik, fase penis, itu dia mulai tahu bedanya laki dan perempuan. Ya, bahwa kalau laki punya penis, kalau perempuan nggak punya penis. Itu tuh yang terjadi di fase 3 sampai 5 tahun. Nah, di fase itu, di awal dari fase falik itu, di umur 3 tahun, maka dia akan sangat dekat dengan mamanya. Baik anak laki maupun anak perempuan, dia akan sangat jatuh cinta ke mamanya. Ya, sangat dekat ke mamanya nggak boleh dibagi sama adiknya atau sama kakaknya, karena dia merasa itu miliknya, dan dia mungkin cemburu kepada ayahnya kalau seandainya ayahnya dekat-dekat ke mamanya, karena bagi dia mamanya yang nomor 1. Ya, disitulah yang namanya Oedipus kompleks. Itu di awal dari usia 3 tahun, di awal dari fase falik itu. Ada apa yang terjadi dengan 3 sampai 5 tahun dengan orang yang Oedipus kompleks? Loh ya, itu tadi jatuh cinta kan dengan mamanya. Dia jatuh cinta. Itu suatu hal yang normal. Normal kan? Normal. Dialami oleh semua orang kan? Dialami oleh semua anak ya di usia itu. Dan di akhir dari fase falik, ketika dia usia 5 tahun ya, dia kembali akan berbalik. Bukannya dekat ke mamanya, dia akan mendekat ke papanya. Makanya ada namanya Elektra kompleks. Elektra kompleks itu ketika dia jatuh hati, jatuh cinta ke papanya. Ya, makanya saya ingat ada salah seorang saudara sepupu saya, dia pernah cerita bahwa dia dulu jatuh cinta ke papanya. Bahkan dia ngomong, "Ma, kalau aku nanti besar boleh nggak aku kawin sama papa? Boleh nggak aku nikah sama papa?" Terus mamanya jawabnya dengan wise, dia bilang, "Kamu nggak boleh nikah sama papa, tapi kamu juga akan mendapatkan laki-laki yang baik seperti papa." Gitu kan. Dia akhirnya baru yaitu. Nah, itu akan dialami. Nah, kok bisa seseorang mengalami elektra kompleks? Karena di usia fase falik, ini secara teori ya, dia mulai tahu kan bedanya laki dan perempuan. Di awal kan dia jatuh cinta sama perempuan, sama mamanya. Kemudian di akhir dia akan jatuh cinta ke papanya karena tahu kalau papanya punya penis atau falik atau falus. Makanya di akhir dari usia 5 tahun seorang anak akan menganggap bahwa orang yang memiliki penis atau falus itu lebih superior daripada anak perempuan yang tidak memiliki falus. Sehingga dia akan merasa papanya itu lebih superior daripada mamanya. Sehingga dari yang awalnya jatuh cinta ke mamanya, dia kemudian akan jatuh cinta ke papanya. Itu di akhir usia 5 tahun. Nah, kalau kondisi Oedipus kompleks yang harusnya selesai di akhir dari fase falik ini sampai usia 5 tahun itu batasnya, nggak tuntas, maka dia akan berkembang hingga dia nanti dewasa, dia tetap jatuh cinta sama orang yang lebih tua. Gitu. Berarti dia tidak mengalami elektra kompleks itu? Yang siapa? Bagi penderita Oedipus kompleks itu. Ya nggak tahu kan, kita nggak tahu karena harusnya secara teori bisa berpindah dari Oedipus kompleks ke elektra kompleks. Oke. Tetapi kalau dia terus menetap di Oedipus kompleks, ya dia bisa mengalami dua-duanya. Tapi dia kalau terus jatuh cinta sama orang yang lebih tua terus, karena mungkin selama ini dia melihat sosok mamanya, mamaku tuh melayani, aku paling deket banget sama mamaku tuh segalanya. Sehingga dia akan kemungkinan mencari pasangan yang seperti
mamanya. Oke. Pun juga sebaliknya ya, seorang wanita kan ada juga gitu yang selalu mencari suami yang lebih tua banget malahan, yang lebih tua banget. Nah, itu bisa karena dia sangat mencintai sosok papanya, atau sebaliknya dia kehilangan sosok figur papa, atau dia kehilangan sosok figur mama. Sehingga akhirnya dia mungkin mencari sosok mama atau sosok papa di dalam diri pasangannya. Iya. Oke. Kayaknya yang Oedipus kompleks gue Gideon deh. Kenapa? Selama ini kan sayang banget sama mamanya. Iya, terus kamu nambah Enggak. ada indikasi saya mencari dengan yang tante-tante. Bercanda gue. Karena kok Wah, Gideon ini kan ini sudah bahaya. terkenal sangat mencintai mamanya ini, udah terkenal. Iya. Tapi belum terkenal kan saya mencari tante-tante. Jangan sampai ini menjadi wacana ke arah sana. Baik dokter. Jadi mengertilah saya itu belum tentu Oedipus kompleks karena ya itu tadi banyak mestinya indikasi seseorang kenapa harus mengalami Oedipus kompleks itu gitu ya. Dijelaskan tadi lewat fase-fasenya. Oke dokter, terima kasih. Kita akan bahas berita-berita viral yang lain yang menjadi gangguan ya. Menjadi gangguan artinya menjadi keresahan untuk kita bahas gitu. Sampai ketemu di Buat Apa Susah yang lain. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat Apa Susah. Bahtera Yuda 96.4 FM.